Coba. Ini kan mandi 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Limardhatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Summa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Termasuk mandi-mandi yang disunatkan, yaitu mandi 2 hari raya, fitrah dan adha. Jadi sunat pada tanggal 1 Syawal, mandi sunat Idul Fitri. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, mandi sunat Idul Adha. Niatnya tentu sengaja aku mandi sunat Idul Fitri karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku mandi sunat Idul Adha karena Allah Ta'ala. Mesti diniatkan. Kalau tak diniatkan, mandi aja pun pagi itu tidak dapat pahala sunat, karena innamal a'malu binniyat. Kadang mau lupa. Nah, yang biasa niat itu kalau mandi wajib aja. Kalau tak mandi wajib tidak ada niat, walaupun mandi sunat. Jadi sama aja, mandi wajib, mandi sunat sama aja itu. Seperti mandi wajib nggak sah kalau nggak ada niat, mandi sunat pun tak sah kalau tak diniatkan. Nah, cuman kalau mandi wajib nggak sah, bahaya, ibadah tak sah. Kalau mandi sunat tak sah, sekedar nggak dapat pahala sunat, tapi tak mengganggu ibadah lainnya. Nah, itu aja. Sama ada berkehendak hadir ataupun tiada. Apakah dia mau sholat, hadir sholat, ataupun tak hadir sholat, sunat hukumnya mandi pada hari Idul Adha dan Fitri. Maka kaitan mandi ini sebetulnya tidak kepada sholatnya, tapi kepada harinya. Sehingga yang sholat ataupun tak sholat, ya tetap sunat mandi hari itu. Bahkan yang haid sekalipun, kan namanya haid kan nggak mungkin dia mengerjakan sholat, kan haram hukumnya sholat haid dalam keadaan haid. Berarti nggak sholat ya? Ya. Walaupun begitu tetap sunat hukumnya mandi. Niatkanlah itu mandi sunat Idul Fitri atau Idul Adha. Padahal haid, padahal dia nipas misalnya, mandi tetap sunat. Ya rasanya mandi itu tak kena ada raya tak mandi. Cuman diniatkan apa tidak? Kalau nggak diniatkan ya nggak dapat pahala sunatnya. Disinilah bedanya dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat itu sunat mandi Jumat itu terkait dengan sholat Jumatnya. Sehingga oleh karena itu yang disunatkan mandi hari Jumat itu hanya yang sholat Jumat. Yang nggak sholat Jumat nggak sunat mandi Jumat. Maka ibu-ibu karena nggak Jumat, andai diniatkan pula mandi
siang tuh sengaja aku mandi sunat Jumat, nggak dapat pahalanya. Karena tuntutan mandi Jumat itu untuk orang yang mau sholat Jumat. Nah, beda mandi hari raya baik fitri maupun adha, tuntutan mandinya tidak terkait dengan sholatnya, tapi terkait dengan harinya. Sehingga oleh karena itu yang sholat ataupun yang tak sholat misalnya karena haid, ia tetap disunatkan mandi hari raya itu. Paham ya Bu? Nah, jadi mandi, karena nanti hari tiap raya pasti mandi. Nggak hari raya pun tiap pagi mandi. Masa giliran raya tak mandi? Parah lah itu kalau raya tak mandi. Nah, jadi mandi, cuman diniatkan supaya dapat pahala. Ustadz haid ini Ustadz, ini bukan mandi mengangkatkan hadas. Kalau mandi mengangkatkan hadas dalam kondisi haid, ya percuma, hadas haid yang mana mau diangkatkan? Orang haidnya masih keluar darah, nggak perlu dia mandi haid. Ini bukan mandi haid, mandi sunat hari raya. Nah, oleh karena itu, walaupun dia haid, tetap disunatkan mandi. Niatkanlah supaya dapat pahala sunat. Ada beberapa tradisi dengan mandi panggil, Ustaz. Jadi ini kan mungkin apakah ada disunatkan mandi pakai wangi-wangian seperti mandi panggil itu dengan mandi sholat kita tadi itu atau hari-hari tertentu, apakah ada yang sunat untuk mandi panggil itu, Ustaz? Kalau dikatakan sunat mandi pangir atau wewangian kayaknya nggak ada. Nggak ada sunat. Mau menyambut Ramadan sunat mandi pangir, kan dijuali orang itu. Kalau ada raya ada juga dijual. Kayak enggak. Mau puasanya itu yang sering dijual. Apa aja itu? Daun apa aja itu Pak Ian? Kalau cerita daun-daun Pak Ian ini lebih ahli. Daun apa? Pandan ada? Pandan. Kayak ada pinang-pinangnya gitu ya. Apa lagi? Jadi kalau ditanya boleh nggak dibikin? Ya boleh-boleh saja. Cuman sunat apa enggak? Nggak parah sampai disunatkan gitu. Jadi kalau ibu mau beli panggir mau nyambut Ramadan tuh ibu belilah bak wangi badan ibu. Kenapa Bu diwangi-wangikan? Biar tampil beda Ustadz. Soalnya ini malam pertama Ramadan. Jadi waktu taraweh itu sesama ibu-ibu tuh wangi semua orang. Elok. Mana lebih elok? Bau ketiak sama bau wangi? Sholat taraweh. Kan bau wangi kan? Gak apa-apa lah itu. Cuman kalau dibilang sunat mandi pangir, nggak apalah sunat. Kalau dibilang boleh dibikin boleh, nggak apa-apa. Selama niatnya bukan macam-macam, nggak apa-apa. Dan masuk waktu mandi sunat hari raya tuh dengan setengah malam. Beda Jumat. Kalau Jumat setelah terbit fajar, setelah masuk subuh baru sunat, baru berlaku tuntutan sunat mandi hari Jumat. Tapi kalau mandi hari raya tidak mesti setelah terbit fajar, setelah subuh. Tengah malam udah boleh. Lewatlah tengah malam, kira-kira di atas jam 12, jam 1 mandi. Kadang-kadang kan kita bangun sebelum subuh tuh jam 4 bangun, mandilah. Niatkan boleh, sengaja aku mandi sunat Idul Fitri, sengaja aku mandi sunat Idul Adha. Udah boleh, karena jam 4 itu udah lewat tengah malam kan. Karena nanti setelah subuh kita berangkat ke masjid untuk sholat Id, kayaknya nggak mandi lagi lah itu ya. Barusan mandi lagi, dingin lah itu ya. Entahlah mungkin banyak yang dikerjainya ibu-ibu kan, siap subuh tuh ada nak masak nasi lontong segala macam, udah berkeringat lagi.
mau pergi sholat tuh disempatkanlah mandi dulu sebentar, bak segar badan, itu terserah. Apalagi memang sebelum subuh tuh mandi, tidak pula diniatkan mandi hari raya, ya udah disitulah sunatnya mandi. Tapi kalaupun sekiranya sebelum subuh diniatkan mandi sunat hari raya, sudah sah, karena waktunya sudah masuk begitu lewat tengah malam, dan bisa. Dan keluar waktunya, habis, tak ada lagi tuntutan mandi dengan jatuh matahari pada hari raya itu. Tenggelam matahari sudah tak berlaku lagi. Jadi kalau misalnya begini, ibu ini tak sholat Id sehubungan karena haid. Jadi malam tuh capek betul lah. Jadi karena tak sembayang, orang pada pergi sembayang, ngantuk kali rasa ibu ini. Iya. Jadi tidur. Begitu orang pulang sholat Id, dulu baru terbangun dia. Mandilah aku katanya, biar segar badanku dulu. Diniatkannya lah mandi sunat hari raya. Masih boleh? Udah siap nih orang sembahyang, masih boleh? Masih. Orang waktunya habis, tenggelam matahari. Jadi mandi sore itu jam 5 mandi, diniatkanlah itu mandi hari raya. Boleh? Boleh. Kebetulan pagi tadi lupa niat mau mandi sunat Idul Fitrinya. Sudah masuk asar, nak sembahyang asar, mandi dulu. Teringat, oh iya, tadi pagi aku mandi, lupa meniatkan mandi sunat hari raya. Udahlah sekarang diniatkan mandi hari raya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kaitan mandi bukan nak sholat. Bukan mau sholat hari raya tuh maka disunatkan mandi, bukan. Kaitan mandi ini kan ke harinya. Selama itu masih hari raya, tanggal 1 Syawal, kan belum tenggelam matahari, masih tanggal 1 Syawal. Kalau masih tanggal 1 Syawal berarti masih Aid itu, masih Idul Fitri lah hari itu kan. Masih sunat ya. Beda Jumat. Kalau Jumat misalnya setengah 12, setengah 11 tuh, ya Allah ngantuk kali aku, berat tadi malam nunggu orang sakit, gak tahan kali. Ditidurkannya lah, dipesan-pesan sama istrinya, sama anak-anaknya, nanti bangunkan ayah setengah 12 ya. Iya ya, paling lambat jam 12 harus sudah bangun ayah, mau Jumat nih ayah. Iya ya. Lupa anak-anaknya, lupa istrinya. Dia pun terlelap. Begitu terbangun, udah siap orang sembahyang Jumat. Subhanallah, 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 berzikir. Kira-kira mungkin nggak dapat dia lagi Jumat tuh. Kalau di masjid kita udah siap sembahyang, di masjid lain udah pasti siap lah itu. Awak pun belum lagi mandi segala macam, belum siap-siap lagi berwudu segala macam. Kayaknya putus asa kita untuk mendapatkan Jumat. Nah, ketika saat itu nggak bisa sholat Jumat, wajib sholat apa? Wajib sholat zuhur. Ketika mandi diniatkannya lah, sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah. Masih sunat nggak? Enggak. Kenapa nggak sunat dia mandi sunat Jumat? Karena tak ada dapat sholat Jumat. Karena kaitan mandi itu kena sholatnya. Ketika sholatnya nggak bisa lagi karena sudah selesai dikerjakan, maka tak disunatkan lagi dia mandi Jumat. Beda dengan hari raya. Hari raya sunat mandi hari raya itu tak terkait sama sholatnya, sehingga walaupun sholatnya sudah selesai dilaksanakan, asar lah pula, kan lama kali lewat waktu sembahyang tuh kan. Tapi tetap disunatkan dia mandi hari raya, mengingat karena kaitan mandi sunat hari raya itu tidak kepada sholat tapi kepada harinya. Selama harinya itu masih siang, belum tenggelam matahari, maka masih sunat dia mandi sunat hari raya. Bagi yang pagi itu tidak niat mandi hari raya, lupa. Tapi kalau pagi sudahlah diniatkan mandi sunat hari raya, siang nak tak sembahyang zuhur, aku niatkan lagi lah supaya dapat pahala lagi. Asar aku niatkan lagi, enggak ada sunat berulang-ulang. Kalau pagi udahlah, siang mau mandi tak usah lagi niat mandi hari raya. Mana disunatkan berulang-ulang, sekali aja tuh mandi hari raya tuh.
Dan 1 Syawal itu kalau Idul Adha kan sampai 13, 14. Jadi apakah di hari raya Idul Adha itu waktunya habisnya juga di waktu asar atau bisa di tanggal 11, 12, 13, 14? Iya. Kalau Idul Adha-nya itu 1 hari, 10 Zulhijjah. Kalau yang 3 hari berikutnya bukan Idul Adha tapi Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Jadi di hari tasyrik tak lagi berlaku. Jadi yang berlaku hanya di 10 Zulhijjah tuh. Begitu tenggelam matahari 10 Zulhijjah sudah habislah Idul Adha. Nah, besok tidak Idul Adha lagi namanya, Ayyamut Tasyrik. Perkara di situ boleh menyembelih masih sunnah. Bab menyembelih kurban lain lagi. Bab mandi lain lagi. Kalau menyembelih hewan kurban sampai 3 hari tasyrik berarti 4 sama tanggal 10 Zulhijjah. Tapi kalau mandi sunatnya hanya di 10 saja. Kenapa? Karena 10 itulah yang Idul Adha. Kalau 11, 12, 13 itu tidak Idul Adha tapi Ayyamut Tasyrik. Kemudian dan masuk mandi 2 hari ya, dan masuk keluar waktunya dengan jatuh matahari, dan afdolnya kemudian daripada fajar. Nah, kalau mau yang terbaik setelah terbit fajar, supaya jarak antara mandi dengan sholat tidak terlalu lama sehingga badan masih segar-segarnya kita berangkat ke masjid, sehingga tidak membuat aroma yang tak sedap. Kalau misalnya kita bilang jam 2 malam kita pun terbangun, mandilah aku mau sholat tahajud segala macam, diniatkanlah waktu itu mandi sunat Idul Adha, Idul Fitri atau Idul Adha. Boleh nggak? Boleh. Dan lihat tengah malam kan? Nah, cuman dari jam 2 sampai kita sholat Id, wah ini kan sudah berkeringat segala macam. Nah, makanya kurang afdol. Yang afdol setelah terbit fajar. Nah, jadi kalau misalnya lah kita bangun jam 4, kita mandi, tak usah dulu mandi, diniatkan mandi sunat hari raya. Setelah sholat subuh segala macam, nah baru kita mandi lagi. Itu yang afdol. Mandi setelah terbit fajar itu afdol. Karena kan nggak mungkin juga kita nggak mandi bangun tidur. Ibu enak nggak bangun tidur nggak mandi terus sholat subuh. Tapi kalau memang enak rasanya kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Jadi bangunlah jam 3 malam tuh, tak usah mandi-mandi, langsung ngambil wudhu aja, gosok gigi, cuci muka lah, disabuni muka, minimal muka sama tangan wangi lah ya. Jangan mau iler pula lagi. Nah, muka disabuni, tangan disabuni, kaki disabuni, dah itu aja lah. Nah, badan tak pala disiram, nggak usah dulu. Nah, nanti kapan mandinya? Habis subuh aja mandinya. Itu yang afdol untuk mandi hari raya. Nah, jadi jam 3 itu terbangun atau jam 4 terbangun untuk sholat tahajud plus subuh, tak malah mandi dulu dia. Nah, gosok gigi aja, sabun muka, sabun tangan, sabun kaki. Habis itu wudhu. Setelah wudhu sholat tahajud lah dia. Sampai nak subuh berangkat ke masjid, sholat subuh. Setelah sholat subuh dari masjid pulang. Kalau Idul Fitri sunat pula kan makan dulu. Nah, pulang makan dia dulu, sarapan pagi waktu itu. Habis itu mandi. Nah, itulah yang afdal, mandi sunat Idul Fitri. Setelah mandi pakai wudu, pakaian, berangkat ke masjid. Nah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, Bos. Cuman kadang-kadang kita kan nggak nyaman, bangun tidur tuh nggak mandi nggak enak. Nah, apalagi malam tuh keringat-keringat pula, alah. Nggak nyaman kali. Ah, udahlah mandilah. Ya udah terserah. Niat mandi hari raya terserah. Kalau mau boleh. Tapi kurang afdol. Kalau mau afdol, ini mandi sekedar bersih-bersih badan aja. Jangan bawa ketiak, bawa apa segala macam yang waktu bangun tidur. Dah. Habis itu sholat tahajud segala macam, sholat subuh, pulang dari subuh makan. Kalau Idul Fitri, habis itu mandi sunat hari raya. Berarti 2 kali mandinya. Ya kalau sekira-kira nggak demam awak 2 kali, 2 kali. Kalau takut demam bolak-balik mandi, udah sekali itu aja lah yang mandi waktu subuh tuh, waktu jam 3 tuh. Nah, nanti setelah subuh mau sholat Id tak pala lagi mandi pun tak apa-apa. Tapi waktu itu diniatkanlah mandi sunat Idul Adha.
Kita biasa kayak mana Pak Guru? Biasa macam mana? Sebelum subuh tuh udah mandi ya? Kalau hari raya habis subuh baru mandi? Baru mandi? Sebelum itu nggak mandi? Oh, berarti 2 kali. Kalau sehat badan bisa lah. Iya. Kadang habis subuh tuh mungkin ada yang dikerjai lagi kan, ngembang-ngembangkan tikar segala macam, berkeringat ada ya. Oh malam. Iya. Masa kapita ya. Jadi nggak enak subuh tuh nggak mandi kan? Cuman diniatkan mandi hari raya belum. Setelah subuh baru mandi lagi. Iya, gitulah afdalnya. Gitulah. Mandi hari raya itu setelah subuh. Cuman kalau ibu-ibu yang kira-kira badannya nggak kuat bolak-balik mandi, ya udah, tak usah 2 kali mandi. Sekali mandi itu aja pun boleh ya. Nanti habis subuh tak usah lagi mandi karena sudah diniatkan mandi sebelum subuh. Atau kalau badan pula bersih, nggak berkeringat-keringat, nggak masih nyamannya rasanya, ya sebelum subuh tuh tak usah mandi, mandinya setelah subuh. Terserahlah kayak mana kondisi kita masing-masing lah itu. Cuman kalau yang masih muda-muda enak 2 kali lah mandi. 2 kali. Sekira-kira nggak terlambat lah. Jangan 2 kali mandi nanti terlambat. Dan kalau khotib-khotib yang agak jauh, agak payah ngamalkannya nih Pak Haji. Karena kadang-kadang macam kami, Ustadz jam 7 udah standby ya Ustadz, katanya pula lagi. Kalau nanti takut gelisah jamaah, kita mulai jam 7.15. Jadi jam 7 Ustadz udah berada di masjid Ustadz ya. Kalau jam 7, bangsa setengah jam lah, malah setengah 7 awak udah gerak. Itulah. Pertimbangan macet di jalan pula lagi. Bukan macet apa-apa, macet di stop. Enggak bisa lewat, paksa mutar-mutar. Hari rayanya hari Jumat. Ya bolak-balik lah mandinya. Mau setelah subuh tuh mandi sunat Idul Fitri. Mau sholat Jumatnya mandi lagi. Mandi 2 kali. Mandi Jumat lain, mandi Fitri lain. Seperti itu. Nah tuntutannya 2 itu. Jadi jangan sekaligus mandinya 2 kali. Kenapa? Jaraknya kan lama itu. Habis subuh tuh diniatkan mandi hari Jumat aja. Ya udah terserah. Mandi hari rayanya nanti. Mau asar nanti mandi masih ada waktu mandi Idul Fitrinya kan. Panjang. Kalau digabungkan ini sunat-sunat ya. Bagus 2 kali karena bisa kita pisah 2 kali lebih afdal supaya lebih banyak pahalanya. Dan mandi bagi sembahyang minta hujan. Karena kebetulan kemarau panjang, susah air, untuk minum pun susah, maka disunatkan kita istisqa. Istisqa ini sekurang-kurangnya doa. Nggak pakai sholat pun nggak apa-apa, berdoa. Supaya Allah menurunkan hujan yang menjadi rahmat buat kita. Itu sekurang-kurang istisqa. Berdoa minta supaya diturunkan hujan. Yang lebih bagus berdoanya itu selepas sholat. Sholat apa? Sholat apapun jadi. Bahkan sholat 5 waktu pun boleh. Selepas sholat 5 waktu, doa kita itu disisipkan doa minta supaya turunkan hujan. Doa istisqa. Boleh. Yang terbaik, jangan asal pokoknya sholat. Sholat khusus dibikin. Itulah namanya sholat sunat istisqa. Dikerjakan 2 rakaat. Afdol
di tanah lapang, bukan di masjid. Tapi kalau sholat Id afdol di masjid daripada tanah lapang. Tapi kalau sholat istisqa afdol di tanah lapang darikan di masjid. Tapi kalau susah mencari tanah lapang, kayak kita di mana tanah lapang? Ya udahlah masjid aja lah. Nah, kalau ada tanah lapang, afdol di tanah lapang. Kenapa di tanah lapang afdol? Karena sunat dibawa di tanah lapang tuh anak-anak. Walaupun mereka tak sholat, bawa. Bahkan bayi-bayi boleh bawa asal ada tempat naungan. Bahkan kalau memungkinkan hewan-hewan ternak tuh bawa, tapi jangan satu sak pula sama yang sembahyang. Meriah nanti. Bawa, taruh di lokasi yang berbeda. Apa maksud ini bawa anak bayi, bawa anak-anak, bawa hewan ternak? Memangnya mereka itu mengaminkan doa kita? Hewan-hewan ternak tuh, anak-anak bayi itu mana ngerti? Oh bukan, mengambil sempena kita. Dalam doa kita bilang ya Rob, mereka-mereka yang tak berdosa nih, anak-anak bayi yang masih menyusui ini ya Allah, anak-anak yang belum ada dosa ini ya Allah, mereka butuh air-Mu ya Allah. Hewan-hewan ternak nih ya Allah, mereka butuh air-Mu ya Allah. Mungkin kalau kami karena banyak dosa sehingga Kau tak ijabah, tak Kau dengar doa kami. Tapi mereka ya Allah butuh air-Mu ya Allah. Nah, kita numpang menang. Numpang menang kita. Karena kalau awak mungkin bak kata Ibn Gadi, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang bangga dengan dosa-dosa. Sehingga karena muak Tuhan sudah tak diturunkan Tuhan hujan. Karena memang ada dalam hadis qudsi, kata Allah, jikalau tidak karena binatang melata, jikalau tidak karena masih ada bayi-bayi yang nyusui, kalau tidak karena masih ada orang tua-tua yang masih ruku dan sujud, kalau tidak karena mereka, akan aku jadikan bumi itu kering gersang sehingga tidak akan tumbuh bibit satupun. Akan aku jadikan langit itu keras sebagai besi sehingga tidak akan turun setetes pun air hujan itu. Udah tanda apa ini kalau Tuhan udah kayak gini? Udah tanda apa itu Bu? Kalau Tuhan udah bercakap kayak gini, berkata-kata seperti ini, walaupun tidaklah berkata-kata Tuhan berhuruf bersuara, tapi makna yang bisa dipahami kira-kira kalau dibahasakan ke dalam bahasa manusia, begitulah kata Tuhan. Tanda apa ini? Tanda marah kali Tuhan itu. Nah itu tadi. Jadi kayaknya ya Allah, mungkin kalau doaku karena aku banyak dosa, tak Kau dengarlah. Tapi mereka ya Allah, mereka butuh air-Mu, bayi-bayi yang tak berdosa yang masih menyusui. Binatang ternak ini ya Allah, mereka tak ada dosa ya Allah, mereka butuh air-Mu ya Allah. Nah, maka hadirkan mereka supaya itu menjadi harap kita, doa kita diijabah oleh Allah. Kalau di masjid, cemana bayi-bayi dibawa ke masjid? Maulah meriah tuh. Apalagi bawa kambing ke masjid, wah, meriah lah. Maka itu harapan. Nah, yang afdolnya sebelum sholat Id 3 hari sebelumnya kita puasa sunat. Puasa sunat kita. Kemudian selama 3 hari itu banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Karena boleh jadi ini peringatan keras dari Allah sehingga tak diturunkan Allah tuh hujan. Minta ampun kita kepada Allah. Boleh jadi karena dosa-dosa kita sehingga Allah memperbuat kita seperti itu. Yang memutuskan silaturahim, hubungkan balik silaturahim. Boleh jadi karena terputusnya silaturahim itu, ini membuat Tuhan murka, kemudian tidak diturunkannya hujan itu. Karena ada sebuah hadis, Nabi saat berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi berkatakan begini, la yujalisunal yaum qati'ur rahim. Sejak hari ini tidak boleh lagi duduk bersama dengan kita orang yang memutuskan silaturahim. Jadi siapa-siapa di antara kita yang hadir di majelis ini, andai ada yang memutuskan silaturahim, silakan pergi dari majelis ini. Nggak boleh duduk sama dengan kita. Begitulah. Nabi keras sekali ini saat ini.
Cukup tegas, tegas Nabi. Terkesan Nabi ngusir siapa yang memutuskan silaturahim, jangan gabung-gabung sama kita duduk di sini. Silakan pergi dari tempat ini. Kenapa? Kata Nabi, inna rahmata, sesungguhnya rahman Allah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun kepada sekelompok manusia, kaum itu sekelompok manusia, apabila ada satu orang di antara mereka yang memutuskan silaturahim. Berkumpul kita misalnya 500 orang di satu majelis, satu tempat. Satu dari 500 itu ada yang memutuskan silaturahim. Tersebab dia yang satu orang itu aja yang memutuskan silaturahim, rahmat Allah tidak diturunkannya kepada kita semua yang hadir di situ. Padahal gara-gara satu orang. Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Menunjukkan betapa murkanya Allah kepada pemutusan silaturahim, sehingga tersebab satu orang saja di antara mereka yang putus silaturahimnya bergabung di situ, semuanya nggak dapat rahmat Allah. Nah, hujan ini salah satu bagian dari rahmat Allah. Makanya memutuskan silaturahim menjadikan rahmat Allah tak turun. Nah, termasuk hujan tak diturunkan. Maka supaya Allah turunkan hujan, ya silaturahim yang terputus hubungkan balik, sehingga ada jalan sebab kita berharap kepada Allah untuk diturunkannya hujan, karena sudah kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Tobat sudah, silaturahim yang terputus sudah disambung, minta ampunnya sudah, kemudian sholatnya sudah, doanya pun sudah. Ya layaklah kita berharap mudah-mudahan diijabah Allah doa kita. Nah, tapi kalau silaturahimnya tetap putus, dosanya tetap dibikin, sholat kita berdoa takutnya nggak didengar Tuhan doa itu, sehingga sholat berkali-kali pun tak turun-turun juga hujan. Kenapa? Sebab Allah mencurahkan rahmat itu tak dibikin, dosanya jalan terus. Nah, makanya tobat dari dosa, puasa 3 hari berturut-turut, itu lebih diharapkan doa kita dijawab Allah. Nah, itulah yang afdal. Nah, sebelum dia berangkat ke tempat sholat istisqa tuh, kebetulan misalnya masih air masih ada, mandi lah dia. Waduh, kalau dipakai mandi untuk minum kayak mana? Air cuma sedikit gini, nggak bisa lah untuk mandi. Pentinganlah pula untuk minum daripada untuk mandi. Ya udah, kalau nggak bisa mandi karena air nggak ada, tayamum. Jadi tayamum untuk mandi ganti mandi lain, tayamum untuk wudhu ganti wudhu lain. Nah, lain. Maka masuk waktunya bagi yang berkehendak sembahyang seorang diri, boleh sendiri ini, nggak pala berjamaah. Kebetulan mau diajak berjamaah susah. Alah, berjamaah kita yuk bikin sholat istisqa. Alah payah, dihimbau nanti pada yang datang berapa orang. Nah, padahal kalau udah berjamaah pula sunat nanti ada khutbah. Sholat istisqa-nya pakai. Kalau cuma 5 orang baca khutbah pun awak tak semangat. Alah, jadi cuman kita bikin di masjid Pak Najib. Nah, udah payah, masyarakat kita kan udah paham. Kalau dihimbau-himbau kita tak akan mau itu orang. Kalau nggak dibikin pula berjamaah ya masing-masing aja. Nah, kita bikin di rumah masing-masing. Kapan waktunya? Ya begitu kita nak sholat, disitulah pula sunat mandi. Kalau ada air dah. Dan berkehendak sembahyang. Dan bagi yang berkehendak berjamaah dengan berhimpun manusia bagi sembahyang. Jadi kalau kita mau mengerjakan sholat istisqa-nya itu berjamaah seperti di tanah lapang atau di masjid, kapan dia mau bergerak lah. Kapan dia mau berangkat ke masjid, di situ dia mandi sunat istisqa. Dan keluar waktunya, tak dituntut lagi habis waktunya dengan keluar daripada sembahyang. Begitu sembahyang sudah dilakukan, ya tak sunat lagi lah dia mandi, karena mandi itu kaitannya ke sholat. Jadi kalau sholat udah siap dikerjakan, tak sunat dia mandi. Nah, ya
udahlah, berarti tak mandi dia, nggak dapat pahala. Kemudian mandi bagi gerhana matahari dan bulan. Nah, mau sholat gerhana baik matahari dan bulan, sunat sebelumnya kita mandi. Maka masuk waktunya dengan permulaan berubahnya. Nah, sebelum matahari berubah, belum mulai terjadi gerhana, kalau disitulah mandi sunat gerhana, itu belum berlaku hukum sunatnya. Nanti tengok dulu gerhana tuh. Oh, udah mulai berkurang tuh mataharinya, dari bulat udah mulai agak peyang sedikit. Nah, berarti sudah gerhana itu, walaupun belum total. Dah, disitulah kita mandi. Disitulah mandi. Mandi, baru kita pakaian, baru kita bergerak ke masjid kalau memang ada dibikin di masjid berjemaah. Kalau enggak ada, ya udah sholat sendiri aja di rumah. Tapi mandinya jangan sebelum gerhana. Kalau belum gerhana dimulai, maka mandi pun belum sunat dilakukan. Nah, gerhana dulu. Tapi tidak nunggu total. Begitu berkuranglah matahari bundarannya atau bulan pun tidak lagi bulat penuh, mulai berkurang akibat dari gerhana tuh, bukan berkurang karena tertutup awan ya. Kalau bulat tertutup awan tinggal separuh, itu bukan gerhana tertutup awan. Nah, ini memang gerhana, sehingga dari bulat berkuranglah tinggal berkurang sedikit. Berkurang sedikit berarti sudah dimulai proses gerhana. Nah, disitulah kita mandi sunat gerhana. Kemudian setelah itu baru kita wudhu, ya pakaian, berangkatlah ke masjid. Kalau misalnya dilakukan berjemaah, kalau tidak ya udah dibikin di rumah. Jadi sholat gerhana ini agak beda sedikit sama sholat biasa. Kalau dibikin sholat biasa pun boleh, macam sholat qobliyah ba'diyah, kayak gitu aja pun boleh. Sholat gerhana nih. Nah, misalnya kan di masjid nggak dibikin, tentu kita sayang rasanya ada gerhana sekali-sekali nggak sholat, karena hukumnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Kalau nggak dikerjakan makruh. Jadi sayang ini pas gerhana kok kita malah nggak melakukan sholat gerhana. Di masjid dengar-dengar nggak ada informasi mau dilakukan sholat berjemaah. Ya udah kita bikin aja di rumah. Cuman niatnya setelah mandi, setelah wudhu, pakaian, ya sholatlah. Cuman niatnya Allahu Akbar, dalam hati sengaja aku sholat sunat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah. Kalau mengikut imam berjemaah, yang ikut imam karena Allah. Yang imam ya menjadi imam gitu. Yang sendirian ya sudah, sholat sengaja aku sholat sunat gerhana bulan. Kalau matahari sengaja aku sholat sunat gerhana matahari. Dikerjakan 2 rakaat. Macam mana 2 rakaat tuh? Kayak sholat sunat rawatib, dah pas. Gitu aja pun boleh. Tapi yang afdolnya kalau bisa jangan sekali-sekali rukuknya, i'tidalnya sekali. Rukuknya 2 kali, Fatihahnya pun 2 kali. I'tidal sekali memang. Nah, tapi Fatihah 2 kali, rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat. Nah, jadi Allahu Akbar, sengaja aku sholat sunat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah. Baca doa iftitah seperti biasa. Doa iftitah. Habis itu baca Fatihah seperti biasa. Habis itu baca surah. Habis baca surah rukuk. Habis rukuk kan harusnya i'tidal kan? Ini tidak berdiri balik seperti semula. Tangan tidak lurus balik. Baca Fatihah lagi. Baca surah lagi. Habis itu rukuk. Habis itu i'tidal. Habis i'tidal baru sujud. Duduk antara 2 sujud. Sujud yang kedua. Habis itu berdiri lagi rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua sama kayak rakaat pertama. Baca Fatihah, baca surah. Habis itu rukuk. Berdiri lagi seperti semula. Baca Fatihah lagi yang kedua. Baca surah lagi yang kedua. Habis itu rukuk lagi yang kedua. Habis setelah rukuk baru i'tidal. Setelah i'tidal sama balik kayak biasa. Sujud, duduk. Sujud yang kedua, duduk tahiyat akhir. Bacalah tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Salam ke kanan, salam ke kiri. Ini cara yang lebih afdal.
Dalam satu rakaat 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali ruku. Nah, seperti itu. Cuman ayatnya biasa-biasa aja. Nggak usah panjang-panjang kali. Rukuknya pun tasbihnya biasa-biasa aja. Nggak usah lama-lama kali. Nah, sujudnya juga tasbihnya biasa-biasa aja, 3 kali kayak biasa. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga seperti cara yang pertama, seperti cara yang kedua juga. Cuman bedanya ayatnya panjang-panjang. Berdiri yang pertama, rakaat yang pertama, berdiri yang pertama. Setelah Fatihah, surahnya Al-Baqarah. Hatam. Bukan Al-Baqarah 3 ayat. Kalau gitu gampang itu. Hatam Al-Baqarah. Aduh, hatam nilai yang banyak, pening pala ngapal. Oke. Kalau perkara hafalan nggak usah dihafal, bisa tengok aja Quran di situ. Samping awak taruh meja Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raib. Masih bisa lah. Kemudian Ustadz balik-baliknya gimana? Gak apa-apa, balikkan aja. Satu gerak kan gak apa-apa. Yang batal 3 gerak berturut-turut. Taklah pula sampai balik-balik gini. 1 lembar aja balik. Dah. Lanjut baca. Sampai sekian lembar tuh. Baca bisa. Cuman lututnya. Apalagi kalau berjemaah. Makmumnya nenek-nenek di belakang. Terduduk langsung situ. Bis. Hatam surah Al-Baqarah, rukuk. Di rukuk tuh tasbihnya pun panjang-panjang. Jangan 3. Sekian ratus kali tasbih. Nah, begitu. Waduh. Manalah, tersungkurlah kalau kita. Habis itu berdiri lagi, Allahu Akbar. Baca Fatihah lagi. Baca surah. Apa surahnya? Ali Imran. Hatam sampai habis. Habis itu ruku. Di rukuknya pun tasbihnya panjang-panjang, sekian ratus kali tasbih. Nah, itu yang afdolnya. Habis itu baru i'tidal. Habis itu sujud. Di sujud seukuran tasbih yang di ruku yang pertama. Sekian ratus tuh. Habis itu duduk. Sujud yang kedua seukuran tasbih yang di ruku kedua. Aduh, mau ada pingsan ini. Berdiri lagi, rakaat yang kedua. Baca Fatihah. Setelah itu, setelah Al-Baqarah, Al-Imran, apa? An-Nisa. Sampai Atam. Ruku. Berdiri lagi. Habis An-Nisa apa lagi? Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Di 4 surah panjang-panjang. Inilah itu dihatamkan. Itu yang paling afdal. Tapi insya Allah nggak ada yang sanggup kita. Jadi kayaknya idealnya kalau macam kita cara yang kedua lah. Tidak yang biasa-biasa, tapi tidak yang terbaik, mengingat kita pun tak mampu. Bikinlah cara macam cara yang kedua. Tetap rukuknya 2 kali, baca Fatihahnya 2 kali, baca surahnya 2 kali, tapi surahnya tak pala panjang-panjang kayak sampai Al-Baqarah hatam. Rukuknya pun tasbihnya tak pala sampai sekian ratus. Ya 3 kali aja pun jadilah. Begitupun tasbih di sujud 3 kali aja pun jadilah. Begitulah kayak yang kita bikin. Mau sholat sendiri boleh, kalau berjemaah lebih afdol. Kalau gerhana di mana afdolnya? Tanah lapang apa di masjid? Masjid. Kadang nggak bawa kambing tadi, nggak bawa anak-anak yang usus, nggak usah. Hanya afdol di masjid. Kalau berjemaah ya, tapi kalau nggak berjemaah ya masing-masing lagi rumah. Jadi mandi sunat sholat gerhana itu bila waktunya. Begitu masuk proses gerhana dimulai, berkuranglah bundaran matahari atau bulan, maka di situ sudah jatuh waktu kita boleh untuk sholat, untuk mandi sunat gerhana itu. Dan keluar waktunya dengan cerah cuaca sempurna.
Maksudnya apa? Gerhananya habis. Kalau gerhananya habis, wah udah selesai gerhananya. Otomatis kan nggak sunat lagi kita sholat kan? Kalau nggak sholat, nggak sunat lagi sholat, tuntutan mandinya pun tidak lagi berlaku. Oh, jangankan mandinya, sholatnya pun sudah tak berlaku lagi. Dengan setelah selesai sholat, dengan setelah selesai gerhananya. Nah ini tak ada pula kodoan sholat sunat gerhana, nggak ada. Nah, Pak, nggak sholat gerhana Pak? Gerhana apa? Ini gerhana bulan. Kapan? Tadi. Baru siap. Jam 8 tadi lo siap. Oh gitu. Nggak tahu aku. Udahlah kalau gitu ku kodo aja lah namanya. Aku tak tahu. Oh nggak ada. Kodoan sholat sunat gerhana tidak dianjurkan. Nggak ada tuntutan itu. Kalau udah lewat, lewatlah sudah. Nggak sunat di kodo-kodo. Nah, oleh karena itu kalau sholatnya pun tak sunat diulang, dengan sudah selesai gerhana tak dituntut lagi kita sholat, maka otomatis mandi mengikutlah ya. Mandi sunat kalau untuk sholat gerhana otomatis tidak berlaku lagi, seiring sholatnya tak berlaku lagi. Udah selesai pula gerhananya. Makanya sholat gerhana ini termasuk sholat sunat yang bersebab. Antara sebab dengan sholatnya muqarin, beriringan. Nah, serentak dia. Di situ gerhana, disitulah sholat. Gerhana belum, jangan dulu sholat. Gerhana sudah siap, tak sunat lagi kita melakukannya. Nah, jadi bersertaan. Ada sholat sunat ini bersebab, tapi sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Sebabnya duluan terjadi, sholatnya belakangan. Apa contoh? Tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu, baru kita sholat sunat tahiyatul masjid. Berarti sebab masuk masjid disunatkan kita sholat tahiyatul masjid. Sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Ada yang sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Apa contoh? Sholat sunat safar. Kita mau bepergian jauh, tapi kalau mau ke Pajak Gambir tak usah lagi sholat sunat safar. Apa pula safar Pajak Gambir? Nah, tapi kalau mau pulang kampung kemana? Ke Pekanbaru. Oke. Pulang kampung kemana? Mandailing. Ke Penyambungan. Ke Padang. Ke Aceh. Nah, misalnya itu jauh itu kan. Maka sebelum kita berangkat, sholat kita sunat 2 rakaat dulu. Namanya sholat sunat safar. Berarti sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Karena berangkat safarnya kan belakangan, sholat kita duluan. Nah ini sholat sunat yang bersebab, tapi sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Ada yang sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Seperti tahiyatul masjid. Ada yang serentak, disitulah sebabnya berlangsung. Nah di situ sholatnya pun kita lakukan. Jadi beriringan. Nah, untuk sholat sunat yang sebabnya belakangan, sholatnya duluan, haram dilakukan pada 5 tempat. Nah, hati-hati nih. 5 tempat itu mana? 5 waktu. Pertama setelah sholat subuh. Jangan kita sholat sunat yang sebabnya belakangan. Sholatnya duluan. Apa contoh tadi? Sholat sunat safar. Hati-hati, berangkat umroh tuh selalu setelah subuh kumpul bandara, kata pihak travel. Jangan lama-lama Pak, kita mau checking lagi barang segala macam. Nah, ada lagi mau dikasih pengarahan-pengarahan nanti di bandara. Jadi saya berharap jangan ada yang terlambat. Setelah subuh langsung gerak ke bandara. Begitu instruksi dari pihak travel. Siap Pak. Jadi siap sholat subuh. Ya mungkin kalaupun dia sarapan dulu sebentar. Begitu mau bergerak, ada yang ingatkan, Bapak udah sholat sunat safar? Oh belum. Sholat Pak. Janganlah sholat. Selang pergi pulang kampung aja pun sunat kita sholat sunat safar. Apalagi nak pergi umroh, nak ibadah ini Pak. Jangan tidak sholat. Sholat. Datang awak, oh iyalah sholat. Cocok juga lah itu. Sembari awak berserah diri sama Tuhan sebelum berangkat, menyerahkan diri, berdoa awak selamat-selamat di jalan sampai ke tempat tujuan. Apa yang dimaksud berhasil, pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun keluarga yang ditinggalkan, semoga tidak terjadi apa-apa. Saya juga berarti kan, sholatlah. Allahu Akbar. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Ayatnya tertentu, kuliah sama kulhu. Sholat hafal semuanya. Setelah 2 rakaat salam. Ini malah berdosa. Haram.
Kenapa? Karena itu sholat sunat yang bersebab, yang sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Apabila dilakukan setelah sholat subuh, hukumnya haram. Bukan berpahala, tapi malah berdosa. Nak berangkat umroh, umrohnya belum jelas, dosanya udah jelas duluan. Iya kan Bu? Kan belum jelas umrohnya, baru nak berangkat, masih di rumah, sudah berdosa. Umrohnya mau kita bikin belum pasti, belum jelas. Dosanya sudah jelas dibikin duluan. Apa itu? Sholat sunat safar dilakukan setelah subuh. Nah, sampai kayak begini kira-kira dikasih pengarahan di travel itu. Takutnya enggak pala gitu-gitu kali. Nah, cuman anjuran Bu sebelum berangkat ya berdoa-berdoa lawak, berserah diri sama Allah. Nah, itulah maka dibikinlah sholat sunat safar. Di situlah penyerahan kita kepada Allah Ta'ala. Iya pula. Nah, tapi tidak tuntas kajinya. Sholat sunat safar itu dilakukan jangan pada 5 waktu yang dilarang. Bukan safar saja, apa sajalah yang sholat sunat itu sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Apalagi misalnya sholat sunat hajat. Ada hajat ibu sama Allah Ta'ala. Apa itu? Biar lulus anakku PNS. Oke, sholat. Allah. Sholat dulu baru meminta hajat, apa meminta hajat dulu baru sholat? Sholat dulu kan? Berarti sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Gitupun sholat sunat istikharah. Istikharah itu apa? Memohon kepada Allah supaya dipilihkan Allah yang terbaik buat kita. Saat ragu-ragu, ya Allah, 2 sekali datang menanyakan anakku. Elok-elok pula semua bagus, soleh-soleh semua, bermobil semua yang datang, sama-sama mobilnya Pajero. Tak tahulah Wak, yang satu entah ngerental, yang satu memang betul nggak tahulah, pokoknya datang buat mobil. Aku tengok elok-elok semua, soleh-soleh semuanya. Berceritalah dia, apa kerja naik? Oh, saya kerja di sini. Alhamdulillah, kerjanya tidak pula haram. Tapi apa kerja naik agen narkoba? Allah, kalau itu enggak lah. Allah itu enggak lah, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ini tidak elok kerjanya. Allah halal. Tapi yang mana mau dibikin? Kita tengok, tanya anak, yang mana kira-kira nak kupilihnya? Ganteng dua-dua. Oh, lengkap, hidungnya lubangnya 2. Ganteng dua-dua. Talah mak, aku tak tahu mak. Dua-dua dipilih nggak mungkin jadi suami dua-dua kan? Mesti satu. Yang mana nggak dipilih ini? Kita nggak tahu mana yang terbaik. Zohirnya kayaknya baik lah dua-dua. Tapi di balik itu, entah di belakang nanti kayak mana kita nggak tahu. Makanya kita berserah diri kepada Allah. Memohonlah supaya Allah yang milihkan, jangan kita yang milih. Karena kita di posisi ragu-ragu, bingung mau milih yang mana. Biar Allah memilihkan buat kita, menyerah kita sama Tuhan. Biar dipilihkan yang terbaik dari 2 pilihan yang ada. Sholatlah 2 rakaat. Namanya sholat sunat istikharah. Allahu Akbar. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah. Kalau hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah. Itu dibikin. Jangan dilakukan ini di 5 tempat. Kalau dilakukan haram, berdosa. Kenapa? Karena sholat istikharah, sholat hajat, sholat safar itu termasuk sholatnya bersebab, tapi sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Jangan dilakukan di 5 tempat. Mana? Setelah subuh. Sampai kapan? Matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit, jangan sampai setinggi segala waktu duha. Kalau sudah waktu duha, bebas, boleh, terserah. Dilakukan boleh. 3, ketika matahari di garis tengah, nggak boleh. Tapi kalau udah tergelincir, boleh. Sudah masuk zuhur, silakan. Mau sholat sunat safarnya setelah sholat zuhur, boleh. Sholat istikharah atau sholat hajatnya setelah selesai sholat zuhur, boleh. Karena matahari sudah
tergelincir. 4, ketika setelah sholat asar. Jangan sampai kuning-kuning matahari, jangan. Setelah kuning-kuning matahari pun jangan. Sampai kapan? Tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari, silakan. Bebas sepanjang malam itu kapanpun boleh. Ini hati-hati. Jadi termasuk sholat tasbih. Itu kategori sholat sunat yang mutlak, yang tak bersebab, tak berwaktu. Itu pun nggak boleh dilakukan di 5 waktu ini. Jangan nanti bulan Ramadan habis subuh, apa lagi mau aku bikin? Baca Quran. Aku kalau baca Quran ngantuk, bawaanku mesti bergerak baru nggak ngantuk. Tapi kalau aku tidurkan, tidur aja kerja aku bulan Ramadan. Nggak bagus. Kata Nabi, jangan banyak-banyak tidur di siang hari Ramadan. Ini tidur aja kerjaku. Ukurannya kalau ada habis subuh tidur aku, nak zuhur kalau terbangun. Alah. Jadi ngapain lah ini ya? Spot-spot, alah aku kalau spot-spot agak malas. Puasa-puasa spot nanti kering pula tenggorokan. Jadi ngapain? Baca Quran, terduduk, ngantuk. Berzikir, wala sudahnya. Jadi bergerak tapi ibadah apa lebih bikin? Sholat sunat lah. Sholat sunat apa? Tasbih lah, bagus bulan Ramadan. Tapi habis subuh, jangan, haram. Bukan berpahala malah berdosa. 5 waktu itu tak boleh sholat sunat tasbih. Seginilah dulu ya. Nanti akan datang dan mandi karena memandikan mayit. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.